Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman sedulur semua penonton Jiwa Jawa di channel kami ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kabupaten Ponorogo. Dan ini hari ini berkesempatan untuk mengunjungi makam leluhur dari beliau adalah leluhur dari Kabupaten Ponorogo sendiri, Mas. Nanti kita akan membahas siapa sih beliau dengan narasumber yang terpercaya, insya Allah. Dari Mas Aldi. Jadi kita akan mewawancarai seorang juru kunci yang sampun sepuh. Jadi beliau sudah di dalam, sudah menunggu kita. Kita akan masuk ke dalam dengan tim. Jadi siapa itu Bedoro Katong? Jadi ini spoiler aja. Bedoro Katong itu salah satu pendiri Kabupaten Ponorogo. Itu yang pertama lah. Jadi beliau selain pemimpin juga ulama. Nah, mungkin seperti itu saja. Lebih menariknya nanti kita masuk ke dalam. Mungkin seperti itu. Monggo. Gini teman-teman, langsung masuk ke dalam saja karena ini gerimis juga. Wah, langsung masuk dalam mawon. Monggo, Mas. Sekali. Teman-teman, kali ini kita sudah sampai di destinasi pertama yang kita kunjungi di Kabupaten Ponorogo ya, Mas. Ini mungkin nanti bisa dijelaskan Mas Aldi sama bapaknya narasumber. Langsung saja saya lempar ke Mas Aldi. Kita sampai di makam seorang tokoh nggih Pak nggih, tokoh Ponorogo, yaitu Eyang Bedoro Katong mekaten nggih. Nggih, jadi mungkin ini saya langsung bertanya saja kepada orang yang sudah mengelola ini, sudah juru kunci nggih Pak nggih, disebut juru kunci sejak lama. Jadi saya akan langsung bertanya saja. Sebenarnya siapa itu Bedoro Katong menika sinten, Pak? Punten sakderenge asmanipun, Bapak. Nama saya Pak Sunardi. Sebagai juru pelira atau juru kunci makam Bedoro Katong. Bedoro Katong itulah putra dari Prabu Brawijaya kelima. Salah satu putra Brawijaya kelima ialah Bedoro Katong. Pada waktu Mojopahit surut, beliaunya itu masih kecil, diambil oleh kakaknya yaitu Raden Patah, dibawa di Demak. Di Demak diberi ajaran-ajaran Islam, kepercayaan dan sebagainya. Setelah beliau dewasa, diutus untuk babat dan menyiarkan agama Islam di timurnya Gunung Lawu sampai di lerengnya Gunung Wilis yang sebelah selatan. Pada waktu itu sini belum bernama Ponorogo. Itu ada kadipaten kecil yang bernama Kadipaten Wengker. Wengker masih beragama Hindu. Nah, setelah beliaunya masuk Ponorogo, Wengker untuk masuk Islam tidak mau, akhirnya terjadi peperangan. Ini saya potong aja ya. Kita apa tuh ambil pendeknya aja, intinya aja. Setelah masuk Wengker masuk Islam tidak mau, akhirnya terjadi perang. Walhasil beliaunya yang menang. Akhirnya Wengker dirubah menjadi Ponorogo. Pono itu ngerti, rogo itu ya badan kita ini. Pada waktu itu dibantu oleh patihnya yang bernama Patih Solaji, yang makamnya di barat itu, yang putih. Terus juga ulamanya yang bernama Kiai Ageng Muslim atau juga disebut Ki Ageng
Mirah. Ya, yang dijungkup itu. Nah, ini semua anak cucu beliaunya, keturunan-keturunan yang menggantikan kedudukannya pada waktu itu berikutnya. Jadi pada dasarnya beliau yang Bathara Katong itu yang cikal bakal Ponorogo, juga adipati pertama Ponorogo, juga yang membawa agama Islam di Ponorogo. Jadi pusat Islam pada pertama di Ponorogo ya di sekitar sini ya beliaunya ini. Nah, itulah sedikit tentang beliau yang Bathara Katong. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita semua. Iya. Ya. Jadi seperti itu teman-teman, sejarah singkat gitu Pak ya. Bathara Katong. Jadi beliau ini sangat berjasa bagi kemajuan umat Islam di Ponorogo yang sebelumnya memeluk agama lain gitu nggih. Ini masuk ke pertanyaan kedua. Jadi Bathara Katong itu pada zaman dulu di sini itu berarti menjabat menjadi adipati nggih. Adipati Ponorogo. Pertama kali Kadipaten Ponorogo. Lalu perkembangannya setelah Bathara Katong Ponorogo ini bagaimana Pak? Setelah Bathara Katong, jadi semua masyarakat, semua elemen masyarakat, semua tokoh masyarakat pada waktu itu yang mulanya dari Wengker itu akhirnya dirangkul semua dan saya duduk bersama. Akhirnya ya pada awal 1-2 bulan mungkin dari rumah ke rumah, kan pada waktu itu kan belum begitu banyak rumah. Ya akhirnya ya kita didatangi satu persatu. Iya. Berarti Bathara Katong ini selain beliau itu pemimpin, beliau adalah ulama besar pada masa itu, dibantu oleh Ki Ageng Mirah ini. Juga patihnya bernama Patih Seloaji. Dan juga itu tidak itu aja. Jadi semua yang ada di Wengker, jadi bekas-bekas kerajaan Wengker, termasuk kesenian reog. Kesenian reog itu sendiri kan juga pada waktu beliaunya masuk Wengker itu sudah ada. Sudah ada. Akhirnya dirangkul juga, justru digunakan sebagai media penyiaran agama Islam. Media dakwah. Iya, media dakwah. Karena begini, begitu dengar gamelan reog, masyarakat berkumpul. Nah, pada saat itu ajaran-ajaran Islam dikumandangkan. Ya, itu. Berarti kalau saya tidak salah ya Pak G. Jadi dakwahnya ini seperti Nun Sewu Kanjeng Sunan Kalijaga yang menggunakan mungkin apa itu budaya dan akhirnya media ini adalah media yang paling efektif untuk umat Islam di daerah sini nggih Pak nggih. Menginjak ke pertanyaan terakhir mungkin tata cara berziarah di sini, kemudian apa pantangannya nggih Pak, kemudian adakah ini karena anak-anak muda ini paling suka cerita-cerita mistis gitu Pak. Nah, cerita apa yang menarik di sini, kemudian apa yang pernah menimpa pada pengunjung atau bahkan barokah pada pengunjung seperti itu Pak? Itu begini, kalau kita ziarah ke makam itu, kalau kita sebagai muslim yang ada adabnya orang masuk ke makam itu kan ada pelajarannya. Itu ada, jadi tidak berbeda dengan kita kalau ziarah ke makam-makam yang lain. Cuma pantangannya di sini kalau kita bawa bunga itu biasanya orang-orang dicampuri dengan pandan. Itu tidak pakai. Kenapa tidak pakai pandan? Kita sendiri juga nggak begitu jelas. Tapi kalau kita melihat dari aroma daun pandan itu kan terlalu tajam. Itu di dalam itu sendiri apa tuh namanya sangat tertutup artinya. Jadi setiap saat kan kita tutup, kecuali ada orang yang berziarah mau tabur bunga itu kita. Kalau dalam ruangan yang tertutup aromanya akan lebih tidak enak. Ya itu aja. Nuwun sewu agak badek kalau gitu. Itu. Kalau untuk cerita yang tadi yang mungkin ini paling ditunggu oleh teman-teman.
cerita mistis maupun cerita yang terjadi pada pengunjung di sini, Pak. Seperti itu. Ya, ya nama cerita mistis itu di mana saja ada. Bukan di tempat seperti ini di makam atau di tempatnya pepundan dan lain-lain. Itu sebenarnya di mana saja ada. Itu tinggal apa tuh namanya? Hati nurani kita aja. Kalau hati nurani kita aja ini yang sudah miring ke sana, nah akan terjadi hal-hal yang tidak itu sebetulnya. Jadi hal-hal yang seperti mistis dan sebagainya itu ya sementara kita pikirkan dulu aja. Yang penting kita apa tuh? Tujuan kita ziarah ke makamnya leluhur. Pertama, pada saatnya nanti kita juga akan seperti beliau-beliau akan mati juga. Jadi mengingat meninggal. Kedua, jadi Allah itu membuat tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, salah satu kalau di negara kita ya di tempatnya tempat leluhur. Jadi istilahnya kita ngalap karomah, ngarap berkah. Itulah. Yang lebih penting lagi, di mana saja kalau itu kita anggap tempatnya leluhur kita, ya minimal kita punya rasa hormat, tawadhu, sopan santun di karena apa? Karomah itu sendiri juga akan bisa hilang kalau kita itu yang bukan kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Nanti kalau dijaga sama bangsa-bangsa lain akan repot malah. Mungkin dipotong ini dulu ya Pak. Monggo, ada tamu. Ya. Sampun mekaten mawon, sudah seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.